Tegaskan tidak ada alasan cabut proyek Rempang Eco City, Luhut Panjaitan, ada potensi besar. Ya, Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah tidak ada masalah, karena harusnya kita identifikasi rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah, karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolahnya dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash. Nah, kemudian yang provokator pasti ada yang mesti dipisah-pisahkan, dan saya kira tidak ada masalah. Terus ada yang bilang gini, ya nggak apa-apa dong, kan emang tupoksinya, kan emang ranahnya Pak Luhut, Menko Marves, semuanya memang ada di ranah itu. Nggak salah dong, kenapa Panji berisik? Nah, ini penting sekali untuk kita semua sadari. Mari kita ingat baik-baik, beliau adalah Menko Marves, oke. Tapi ingat nggak, waktu beliau ditunjuk untuk ngurus PPKM Jawa Bali, Menko Marves disuruh ngurusin PPKM Jawa Bali. Itu berarti kita sekarang tahu bahwa pemerintah ngelihat COVID dari perspektif bisnis dan investasi, bukan dari kesehatan. Yang disuruh Menko Marves, berarti yang dikhawatirkan adalah ekonomi, bukan nyawa. Uang memang penting, tapi kan kita perlu hidup ya. Tim ini rezim paling brengsek, biadab, amburadul, ugal-ugalan, brutal kepada rakyat. Kita lihat kawan-kawan di Morowali, dirampas hati. Kita lihat petani-petani yang ada di Kalimantan, dirampas tanahnya. Petani-petani sawit di Sumatera dirampas tanahnya. Nelayan-nelayan tidak bisa nelayan melaut karena kehabisan solar. Terus rakyat kemudian ketika penghasilannya kurang malah dipajakin, sementara korupsi dibebasin. Ini semua kebijakan yang bertentangan dengan akal sehat kita. Bagaimana begitu banyaknya penindasan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh rezim kepada rakyat Indonesia, dan itu belum bangkitkan perlawanan kita sebagai kaum progresif revolusioner hari ini untuk bangkit melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh rezim Jokowi yang selalu membuat kebijakan yang ugal-ugal. Ada lebih dari 20 juta. Wahai Jokowi, wahai Luhut Binsar Panjaitan, wahai Tommy Winata, saksikanlah, kami bangsa Sunda, kami bangsa Madura, kami bangsa Jawa, kami bangsa Betawi siap bersatu dengan bangsa Melayu. Dengarkan kata-kata saya. Jika rezim Jokowi memaksakan pengosongan tanah di Rempang sampai tanggal 28 September, kita katakan Jokowi. Di Pulau Rempang itu tidak ada AGU. Tanah Rempang itu yang luasnya adalah 17.000 hektar, ini adalah kawasan hutan. Kemudian 600 hektar itu adalah APL. APL-nya dari BP Batam. Jadi masyarakat yang ada di sana juga menempati Pulau Rempang itu juga tidak ada sertifikat. Kami anak-anak sebulan tidak mau dipindah. Tolong kami, bantu kami, saudara-saudari sedunia. Jangan ambil tanah kelahiran kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebenarnya memiliki dua kategori hukum yang dijadikan dasar sebagai bentuk pemilikan. Nah, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu kan disebutkan bahwa sumber hukum agraria nasional itu adalah hukum adat. Dengan menyatakan bahwa hukum adat adalah sumber hukum agraria nasional itu adalah bentuk pengakuan negara terhadap hukum adat sebagai salah satu bentuk alas hukum pemilikan yang tidak tertulis. Sayangnya kemudian di dalam praktiknya ya, pemilikan secara hukum adat ini itu dianggap sebagai hukum kelas 2 gitu ya. Dia diabaikan begitu dan sepanjang 2019 hingga 2022, Aliansi Masyarakat Adat nyatet ada 301 kasus sengketa lahan yang libatin masyarakat adat. Sedangkan ada 21 kasus sepanjang Januari hingga Juli 2023. Di beberapa kasus, sengketa gini berkaitan dengan proyek strategi nasional seperti food estate, waduk, proyek geotermal, bahkan IKN. Buntut konflik gini bikin warga adat terdesak. Mereka harus sukarela cabut atau direlokasi. Kok bisa gitu ya? Masalah legalitas itu nggak sesederhana yang diucapin Menteri Hadi.
Secara garis besar, proses pengakuan atas hak adat ini harus dimulai dengan SK dari Pemda berbentuk Perda. Perda ini bakal jadi rujukan untuk kementerian terkait seperti KLHK, KKP, atau ATR BPN agar sertifikat bisa diturunkan. Berbelitnya proses ini bikin warga adat nggak punya bukti legal bahwa mereka pemilik lahan. Jadi mekanismenya sedemikian rumit gitu ya, sektoral, panjang, dan juga prosesnya berbelit-belit. Tapi saya mau tegaskan bahwa ketiadaan pengakuan dari negara itu dalam konteks sertifikasi misalnya sebagai salah satu problem yang selalu diungkapkan oleh pemerintah itu bukan alasan bahwa di sana itu tidak ada masyarakat adat dan tidak ada haknya. Itu kan sebenarnya menjadi kewajiban negara untuk kemudian mengadministrasikan hak masyarakat adat yang telah ada sebelum Republik ini terbentuk. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan tidak ada alasan mencabut proyek-proyek strategis nasional Rempang Eco City dicabut. Luhut pun mempertanyakan mengapa ada pihak yang menginginkan proyek strategis itu dibatalkan. Jika dicabut atau dibatalkan, hal itu justru berpotensi merugikan Indonesia. Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki. Jangan main cabut, itu kan merugikan kita, kata Luhut ketika ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Selasa 19 September 2023. Luhut menjelaskan jika proyek Rempang Eco City diteruskan, kemampuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN Indonesia akan membaik. Selain itu, Luhut menyebut Rempang Eco City juga akan menciptakan lapangan kerja. Tak hanya itu, ada juga teknologi fotovoltaik yang akan dibangun di situ. Di Rempang itu ada potensi atau investasi yang bagus karena di situ nanti mau bikin fotovoltaik itu nanti jadi solar panel, jadi semikonduktor, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, pengurus pusat Muhammadiyah meminta PSN Eco City dihentikan lantaran bermasalah, meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai PSN. Tulis keterangan yang diterima Tribunnews.com Kamis 14 September 2023. PP Muhammadiyah mengecam kebijakan pemerintah untuk menggusur masyarakat Pulau Rempang, Kepulauan Riau untuk kepentingan industri swasta, mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk segera membebaskan sejumlah warga yang sedang ditahan serta menarik seluruh aparat bersenjata dari lokasi konflik. Tulis keterangan tersebut. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta masyarakat Rempang, Kepulauan Riau untuk tidak perlu takut terhadap keberadaan prajurit TNI. Yudo mengatakan prajurit TNI di Batam diminta oleh pihak Badan Pengusahaan Batam untuk memberikan bantuan pengamanan. Yudo meminta masyarakat di Rempang menggunakan prajurit TNI sebagai media komunikasi, menanyakan beberapa hal yang belum dipahami terkait kemelut pengosongan 3 pulau di Batam itu. Yudo mengatakan prajurit TNI yang berjaga di kawasan Rempang tidak dilengkapi dengan senjata. Mereka berasal dari Kesatuan Komando Resor Militer atau KOREM, Komando Armada atau Pangarmada, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut, dan Komando Distrik Militer setempat. Menurutnya, prajurit dari kesatuan itu diterjunkan di wilayah Rempang karena diminta oleh Badan Pengusahaan Batam. Ia mengatakan TNI tidak akan menerjunkan prajurit sebagai bawah kendali operasi jika tidak diminta oleh pemerintah daerah setempat.